Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majdi Fuadi dari kelas 4303. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pohon berakar, yang dimana ini adalah tugas besar saya. Sebelum kita masuk ke pohon berakar itu sendiri, kita perlu mengetahui pertama kali digunakan itu kapan sih pohon berakar ini. Sejarah pohon berakar. Sejarah pohon itu sendiri. Pohon telah digunakan sejak tahun 1857 oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Cayley untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Silsilah keluarga biasanya juga digambarkan pada bentuk pohon. Nah, setelah itu, apa sih pohon itu? Pohon merupakan graf yang tak berarah terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya pohon itu adalah suatu graf yang banyak verteksnya, sama dengan n. N lebih dari 1. Jika memiliki alasan tersebut, graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk n kurang 1. Dan graf tersebut terhubung. Bisa lihat contoh yang ada di bawah ini. Hutan merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Berikut adalah beberapa sifat pohon. Yang pertama, misalkan G merupakan suatu graf dengan n buah simpul dan tepat, n kurang dari 1 buah sisi. Yang kedua, jika G tidak mempunyai sirkuit, maka G merupakan pohon. Yang ketiga, suatu pohon dengan n buah simpul mempunyai n kurang 1 buah sisi. Yang keempat, setiap pasang simpul di dalam suatu pohon terhubung dengan lintasan tunggal. Dan yang terakhir adalah misalkan G adalah graf sederhana dengan jumlah simpul n. Jika G tidak mengandung sirkuit, maka penambahan satu sisi pada graf hanya akan membuat satu sirkuit. Kita akan masuk ke dalam istilah-istilahnya. Yang pertama adalah spanning tree. Spanning tree adalah subgraf G merupakan pohon dan mencakup semua titik dari G. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Bisa kita lihat contoh di bawah berikut. T1, T2, T3, dan T4 merupakan spanning dari G. Minimal spanning tree dari label graph adalah spanning tree dari graph yang mempunyai jumlah panjang H min. Contoh seperti di gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di sini. Spanning tree minimum dari J jumlah panjangnya adalah 8. 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Berikutnya ada root tree atau pohon berakar. Pohon berakar merupakan suatu pohon yang memiliki akar maksudnya. Istilah-istilah atau unsur-unsur yang ada pada pohon berakar yaitu akar dinyatakan dengan lingkaran. Yang kedua daun, ketiga cabang, yang ketiga tinggi atau level atau depth, kedalaman atau dalamnya suatu vertex. Berikut merupakan contoh dari pohon berakar. Berikut merupakan sifat-sifat dari pohon berakar. Yang pertama, jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyaknya ruas atau H adalah n kurang dari 1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih dari 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Yang ketiga, mempunyai simpul yang disebut dengan daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Yang keempat, setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke n. Pada daun paling bawah, simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau sibling. Yang kelima, mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Yang keenam, pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyak daunnya pada pohon. Yang ketujuh, banyaknya simpul maksimum pada level n, yaitu 2 n kurang dari 1.
Yang terakhir ialah banyaknya simpul untuk setiap level adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pohon emerai. Pohon emerai sendiri merupakan pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak, disebut pohon emerai. Pohon emerai dikatakan penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai 4 M buah anak. Apa sih penggunaan pohon emerai itu digunakan? Yang pertama, penurunan kalimat dalam bidang bahasa. Yang kedua, direktori arsip dalam komputer. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, silsilah keluarga. Dan yang kelima adalah struktur bab atau daftar isi di dalam buku. Berikutnya ialah jumlah daun pada pohon emerai. Pada pohon emerai sendiri penuh dengan yang pertama, tinggi. Yang kedua, jumlah daun. Tinggi sendiri disingkat menjadi H atau height. Yang kedua adalah jumlah daun, disebut dengan M. Jumlah seluruh simpul pohon emerai pada pohon emerai penuh dengan tinggi H. Level 0, jumlah simpul M0 sama dengan 1. Level 1, jumlah simpul sama dengan M1. Level 2, jumlah simpul dengan M2. Level H, jumlah simpul sama dengan MH. Nah, sehingga jumlah seluruh simpul adalah sebagai berikut. Ya. S sama dengan M pangkat 0 tambah M tambah 1 tambah M tambah 2 ditambah MH seterusnya. Nah, sehingga jumlah seluruh simpul untuk T bukan pohon emerai adalah S kurang dari sama dengan M pangkat H tambah 1 dikurang 1 per M kurang 1. Nah, selanjutnya adalah pohon pencarian biner. Pohon pencarian biner sendiri atau tree binary berurutan adalah jenis pohon biner di mana node disusun secara berurutan untuk setiap node. Semua elemen di subtree kirinya kurang dari node dan semua elemen di subtree kanannya lebih besar dari node. Nah, perbedaan pohon biner dan pencarian biner itu apa sih? Yang pertama, pohon biner itu pohon di mana setiap node memiliki 3 pohon, sedangkan pohon pencarian biner digunakan untuk pencarian. Pohon biner kanan kiri hanya berisi node dengan nilai lebih kecil dari 1 dan kanan kanan berisi node dengan nilai lebih dari 1. Yang selanjutnya ialah istilah-istilah pada BST itu sendiri. Yang pertama ada akar, yaitu simpul pertama pada BST. Yang kedua, daun. Daun, simpul yang tidak mempunyai anak. Contoh, simpul 1, 4, 7, dan 10. Anak kiri itu sendiri adalah simpul kiri dari sebuah simpul. Anak kiri dari 5 adalah 3. Anak kiri dari 3 adalah 2. Nah, anak kanan merupakan simpul kanan dari sebuah simpul. Anak kanan dari 5 adalah 8. Anak kanan dari 8 adalah 9. Ancestor, yaitu induk dari simpul. Ancestor dari 2 dan 4 adalah 3 dan 5. Akar adalah ancestor dari semua simpul. Descendant, anak simpul. Descendant dari 3 adalah 2, 4, dan 1. Sub pohon kiri, descendant kiri dari sebuah simpul. Sub pohon kanan, descendant kanan dari sebuah simpul. Dan yang terakhir adalah level, jarak dari simpul akar. Level simpul akar adalah 0. Dan jumlah maksimum simpul pada suatu level adalah 2 pangkat N. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.